minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sepatutnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur sehingga kita bisa sampai pada Ramadan tahun ini dan bisa melaksanakan ibadah saum kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, bagaimana harusnya etika kepemimpinan seorang muslim? Siapa yang harus dijadikan teladan? Pada akhir-akhir ini, setiap hari kita ditunjukkan fakta banyaknya tokoh termasuk tokoh muslim, bahkan dikenal sebagai pejabat negara yang dijebloskan ke dalam penjara karena banyak pelanggaran yang mereka lakukan. Dan akhir-akhir ini yang sering diberitakan tuduhannya adalah korupsi. Para pengamat telah percaya bahwa sifat-sifat pribadi seperti integritas akan menjadi penting untuk persepsi efektivitas kepemimpinan. Penelitian telah mengaitkan efektivitas pemimpin dirasakan dengan persepsi kejujuran, persepsi integritas, dan persepsi kepercayaan. Jujur dan dapat dipercaya. Dalam syariat Islam yang penuh keindahan ini, kejujuran adalah akhlak mulia yang sangat dijunjung tinggi, sedangkan kedustaan adalah dosa besar yang sangat dicela. Wajib bagi seorang muslim untuk berhias dengan kejujuran dan meninggalkan kedustaan. Qayyim rahimahumullah pernah mengatakan akan bahaya dusta dalam kitab beliau Al-Fawaid. Berhati-hatilah dari dusta, sebab perbuatan dusta akan merusak pemahaman Anda terhadap suatu perkara, sehingga Anda tidak bisa memahaminya sebagaimana hakikatnya. Selanjutnya, dusta akan membuat Anda tidak bisa menggambarkan perkara tersebut dan tidak bisa menjelaskannya kepada manusia sesuai dengan keadaan, sehingga Anda tidak bisa memahaminya sebagaimana hakikatnya. Selanjutnya, dusta akan membuat Anda tidak bisa menggambarkan perkara tersebut dan tidak bisa menjelaskannya kepada manusia sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. At-Taubah 119. Adil dalam mengambil keputusan. Islam adalah agama yang mengajak kepada keadilan. Oleh karena itu, Islam memerintahkan untuk memberikan hak kepada masing-masing yang memiliki hak. Inilah yang disebut dengan keadilan. Adil bukan persamaan hak dalam segala hal. Adil bukan harus dibagi rata. Namun adil adalah menempatkan setiap manusia pada tempat yang selayaknya dan semestinya, serta menempatkan segala sesuatu pada posisinya yang telah diatur dalam syariatnya. Seperti firman Allah dalam Al-Maidah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadikan hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Ta'ala. Menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Peduli terhadap orang lain. Kepedulian seorang pemimpin terhadap sesama karena Allah Ta'ala
bukan karena organisasi, bukan karena partai, bukan karena aliran, bukan karena marga atau karena suku, atau bukan karena kepentingan dunia yang lain. Bentuk kepedulian kita terhadap sesama adalah atas dasar persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kuatnya ikatan persaudaraan karena Allah Ta'ala. Permisalan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merintih atau mengeluh, semua anggota tubuh yang lain akan ruh amalannya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melayani Rasulullah selama 10 tahun lamanya. Demi Allah, beliau tidak pernah sekalipun berkata kepadaku, tidak pula beliau berkata, mengapa engkau berbuat begini? Tidakkah engkau harusnya melakukan demikian? Demikian mulianya akhlak Rasulullah. Pada prinsipnya kita semua adalah pemimpin. Dalam menjalankan kehidupan sosial ini, setiap umat muslim wajib meneladani sikap dan karakter yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan sikap Rasulullah harus menjadi tolak ukur umat Islam dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya, termasuk ketika kita menjadi seorang pemimpin. Setiap manusia selalu memiliki peluang menjadi pemimpin di berbagai kesempatan. Seorang ayah misalnya menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Seorang istri berperan menjadi pemimpin di dalam rumah suaminya. Dan seorang anak memimpin dirinya untuk selalu berbuat baik dalam setiap keadaan. Tanpa memandang status dan peran, setiap manusia akan melalui masa di mana ia harus mengomandoi tatanan kehidupannya. Pertanyaannya sekarang, gaya kepemimpinan siapa yang akan kita ikuti? Yang akan kita teladani? Sebagai umat muslim, mari sejenak kita lihat gaya kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah selalu menggunakan musyawarah dalam mengambil mufakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sedikit pun mengambil keputusan secara sepihak, melainkan segala persoalan selalu dipecahkan bersama-sama dengan sahabatnya melalui sistem musyawarah. Yang kedua, Rasulullah selalu mencerminkan akhlakul karimah. Seperti yang kita ketahui, ujian dan hambatan tak henti menghadang Rasulullah SAW. Peristiwa Taif misalnya menjadi saksi akan mulianya akhlak Rasulullah dalam menyikapi berbagai hantaman ujian. Rasa sakit dan pilu Rasulullah SAW seraya menahan lemparan batu yang diiringi amarah dan umpatan dari penduduk Taif, malah membuat sang Nabi mendoakan masyarakat Taif agar kelak kota ini melahirkan banyak ulama-ulama besar. Beberapa ratus tahun kemudian, doa yang terucap dari lisan Rasulullah terbukti kota ini melahirkan banyak ulama-ulama besar. Beberapa ratus tahun kemudian, doa yang terucap dari lisan Rasulullah terbukti kota Taif menjadi salah satu peradaban kejayaan Islam yang sangat disegani oleh negara-negara lain di penjuru dunia ini. Dari peristiwa tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa akhlak yang terpuji menjadi indikator keberhasilan Rasulullah dalam memimpin. Yang ketiga, Rasulullah adalah pemimpin yang sangat bijaksana. Pada peristiwa penggalian parit bersama para sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut melibatkan mereka untuk mengambil perannya masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terbuka dengan ide dan masukan dari para sahabat, terlebih jika ditujukan untuk mempermudah pekerjaan. Hal tersebut dilakukan Rasulullah sekaligus untuk memberikan pengajaran bahwa setiap pekerjaan dan tantangan akan lebih mudah dilalui apabila diselesaikan dengan cara saling bahu-membahu. Sikap kebijaksanaan yang tercermin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbukti mengantarkan pasukannya dalam kemenangan. Yang keempat, Rasulullah selalu mendahulukan kepentingan bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sangat jauh dari sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Tatkala di setiap peristiwa, ia selalu mendahulukan kebutuhan sahabat ataupun keluarganya daripada kepentingan pribadinya. Yang kelima, beliau adalah seorang pemimpin yang rendah hati. Gaya kepemimpinan Rasulullah yang terakhir ialah sifat kerendahan hatinya yang tidak diragukan lagi. Sang Nabi tidak pernah memandang kedudukannya lebih tinggi dari orang lain. Beliau selalu menganggap derajat manusia adalah sama di hadapan Allah, dan ketakwaanlah yang menjadi pembedanya. Beginilah seharusnya kepemimpinan yang dibutuhkan. Jika perangainya mulia, ketika ia telah kehilangan jabatan, ia tak akan kehilangan legitimasinya, sebab suri toladan dan akhlaknya akan dikenang orang sepanjang masa. Tanpa nilai-nilai di atas, siapapun pemimpinnya, ia tak akan dikenang kebaikannya di saat dia jatuh atau turun dari jabatannya. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang termulia, mencontohkan kepemimpinannya yang syar'i, kepemimpinan yang semestinya menjadi rujukan bagi setiap muslim. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.